Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 11 IPA dan IPS. Kembali lagi bersama Pak Dimas. Kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya dengan metode daring. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya dan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, Pak Guru harapkan kalian masih tetap menerapkan pola hidup sehat ya, seperti mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan seimbang, berolahraga yang cukup, terus istirahat yang cukup. Itu, jangan terlalu banyak begadang, mentang-mentang libur, terus bebas tidurnya sampai larut malam ya. Oke, untuk pada siang hari ini PJJ yang akan kita bahas materinya masih permainan bola besar ya, tapi submaterinya kita ganti. Kemarin kita membahas mengenai permainan sepak bola dan sekarang kita membahas mengenai permainan bola voli. Di sini materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan sejarah permainan bola voli, siapa penemunya, lalu pengetahuan umum tentang permainan bola voli ya, seperti induk organisasi dan lain-lainnya. Nanti selanjutnya kita membahas mengenai teknik-teknik dasar yang ada dalam permainan bola voli. Oke, langsung saja ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sejarahnya ya. Bola voli, permainan bola voli itu diciptakan oleh William B. Morgan ya pada tahun 1895 di Holyoke itu di Amerika bagian timur ya. William B. Morgan adalah seorang pembina pendidikan jasmani ya pada Young Men Christian Association ya. Ya, dia mungkin bekerja seperti Pak Guru ya, seorang guru pendidikan jasmani di lembaga yang ada di Amerika sana. Jadi ceritanya itu pada tahun 1924 pertama kali bola voli itu dipertandingkan di Polandia dengan peserta yang cukup banyak ya. Dan selanjutnya maka tahun 1984 didirikanlah Federasi Bola Voli Internasional atau International Volleyball Federation yang waktu itu beranggotakan 15 negara dan berkedudukan di Paris. Tahu ya Paris sebelah mana ya? Paris itu di negara Prancis di benua Eropa. Jadi dapat disimpulkan ya, di sini penemunya itu William B. Morgan pada tahun 1895 di Amerika sana ya, di Holyoke tepatnya. Dan untuk induk organisasi bola voli internasional itu dinaungi oleh IWBF, singkatannya tadi ya, International Volleyball Federation ya. Kalau Indonesia apa? Ada yang tahu mungkin ya? Kalau Indonesia Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, berarti PBVSI ya. Lalu permainan bola voli masuk ke Indonesia ya pada waktu penjajahan zaman Belanda sesudah tahun 1928 ya. Perkembangan permainan bola voli di Indonesia sangat pesat ya, sangat cepat sekali, dan akhirnya dipertandingkan di PON, Pekan Olahraga Nasional yang kedua, pertama kali dipertandingkan pada tahun 1952 di Jakarta, dan sampai sekarang bola voli termasuk salah satu olahraga yang resmi dipertandingkan dan bahkan masyarakat ya, seperti sepak bola. Banyak sekali di kampung-kampung biasanya tarkaman ya, pertandingan antar kampung di sana biasanya tidak hanya mempertandingkan sepak bola tapi juga bola voli tim-timan ya, misalnya tim Randusari dengan tim Pagar Barang ya, gitu dipertandingkan. Jadi sangat pemasyarakat sekali bola voli karena olahraganya murah ya, hanya mungkin di desa-desa ya, di Pagar Barang banyak sekali ya lapangan-lapangan bola voli, terus netnya cuma hanya butuh bola itu aja, terus pakaian, sepatu. Terus pada tahun 1955 tepatnya tanggal 22 Januari akhirnya didirikan organisasi bola voli seluruh Indonesia yang tadi Pak Guru sebutkan, yaitu PBVSI dengan ketuanya W.J. Latumenten ya.
Setelah adanya induk organisasi bola ini, maka pada tanggal 28 sampai 30 Mei 1955 diadakan Kongres dan Kejuaraan Nasional yang pertama di Jakarta. Jadi itu ya secara singkat mengenai bola voli dari penemunya, pertama siapa, terus sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Itu. Oke, next. Selanjutnya sarana prasarana dalam permainan bola voli. Apa saja? Tentunya yang sudah familiar sekali ya, biasanya yang laki-laki ini terutama lapangan ya, lapangan dan ukurannya. Lapangan permain bola voli itu berbentuk persegi panjang ya, dengan ukuran panjang 18 meter sampai 9 meter. Dan semua garis batas lapangan ya, garis tengah, serang adalah 3 meter di daerah depan ya. Garis batas itu diberi tanda batas dengan menggunakan tali, kayu, cat, kapur, kertas yang lebarnya tidak lebih dari 5 cm. Lalu lapangan permainan bola voli terbagi menjadi 2 bagian ya, sama besar yang masing-masing luasnya 9 x 9 meter ya. Tadi panjangnya kalian sudah tahu yaitu 18 meter. Jadi dibagi ke 2 ya, daerah lawan dan daerah musuh. Itu tadi 9 x 9 meter. Oke, next. Terus ada ini ya, tadi sama daerah servis. Daerah servis adalah daerah selebar 9 meter di belakang setiap garis akhir ya. Daerah ini dibatasi oleh 2 garis pendek sepanjang 5 cm yang dibuat 20 cm di belakang garis akhir sebagai kepanjangan dari garis samping. Kedua garis pendek tersebut sudah termasuk di dalam batas daerah servis. Terus ada jaring atau net ya, net bola voli pastinya ada. Untuk permainan bola voli ini berukuran tidak lebih dari 9,5 meter dan lebarnya tidak lebih dari 1 meter. Yang 9,5 meter itu panjangnya ya, bukan tingginya. Kalau tingginya sampai 9 meter ya orang nyanduk, nggak ada yang bisa nyemes. Terus dengan petak-petak atau mata-mata jaring ya, yang kotak-kotakannya itu ukurannya 10 x 10 cm. Tinggi net untuk putra ya dan putri itu berbeda. Kalau putra 2,43 meter dan untuk putri 2,24 meter. Terus tepian atas terdapat pita putih selebar 5 cm ya. Terus ada antena rod itu ya, yang kalau di sampingnya net itu kan ada tongkat itu ya, kecil itu ya, yang agak lentur, itu namanya antena rod. Jadi digunakan di dalam permainan bola voli yang sifatnya nasional maupun internasional. Dari pertandingan yang nasional atau internasional pasti ada antena rodnya ini ya. Di atas batas samping jaring dipasang tongkat atau rod yang menonjol ke atas tinggi 80 cm. Jadi antenanya itu, antena rodnya itu setinggi 80 cm ya, nggak ada 1 meter. Terus diberi warna yang kontras, yang agak padang ya. Nah, jadi ini ya bentuk lapangannya bola voli, bisa kalian lihat di layar ya. Jadi itu ada keterangan-keterangan gambarannya ya. Lebarnya 9 cm, terus panjangnya lebarnya 9 meter, panjangnya 18 meter ya, dibagi 2 itu. Itu juga ada ya. Di samping sini ya ada antena rodnya, itu bisa kalian amati ya. Terus tinggi netnya itu ya, untuk PA itu putra, PI itu putri maksudnya. Oke, ya. Selanjutnya ada bola harus berbentuk bulat ya pastinya, dan terbuat dari kulit yang lentur dan terbuat dari kulit sintetis yang bagian dalamnya yaitu dari karet atau bahan yang sejenis. Warna bola harus satu warna atau kombinasi dari beberapa warna. Bahan kulit, sintetis, dan kombinasi warna pada bola dipergunakan pada pertandingan resmi internasional harus sesuai dengan standar tadi ya, IWBF ya, FIVB, Federation International Volleyball ya. Keliling bolanya itu berukuran 64 sampai 67 cm dan beratnya 260 sampai 280 gram. Dan tekanannya ya, keatasan bolanya itu di dalamnya harus 0,39 sampai 0,325 kg per cm. Tuh ya. Pemainnya ada berapa?
ya, ada 6 ya siap garpunya. Jadi tambah 5 orang pemain cadangan, jadi semuanya totalnya ada 11. Terus maksimalnya itu ditambahi juga ya untuk libero, itu satu tim berarti semuanya ada 12 pemain. Jadi tadi 11 pemain jumlahnya itu tidak termasuk libero, tambahan satu libero jadi 12. Ada satu coach pelatih, terus satu sistem coach dan satu trainer dan satu dokter medis kecuali libero, dan satu dari para pemain adalah kapten tim. Dia harus diberi tanda dalam score sheet ya, di situ ada. Jadi hanya pemain yang terdaftar dalam score sheet itu yang dapat memasuki lapangan. Jadi kalau tidak terdaftar di score sheet, jadi tidak bisa. Tuh. Oke, selanjutnya. Oke, teknik dasar ya. Kita masuk ke teknik dasar dalam permainan bola voli. Apa saja yang kalian ketahui tentang teknik dasar? Ada servis ya. Servis itu modal utama dalam permainan bola voli. Servis, terus bola voli, tenis lapangan, tenis meja, terus bulu tangkis itu modal utamanya itu servis ya. Servis dia terbagi dari ada berapa dalam bola voli? Ada servis bawah dan ada servis atas ya. Servis bawah adalah cara melakukan pukulan permukaan dari petak servis dengan memukul bola dengan tangan dari bawah sebagai usaha menghidupkan bola dalam permainan. Servis bawah merupakan servis yang dilakukan dengan tangan bawah ya, dengan siku ini ya, sebelah sini, di sini ya. Terus memegang bola tersebut, terus bolanya dilambungkan, terus dipukul. Ada gambarnya ya, nah, seperti ini ya. Gambarannya itu step-stepnya itu bisa kalian lihat ya di PowerPoint yang Pak Guru sampaikan ya. Perkenaannya ya, langkah pertama adalah sikap tubuh berdiri, kemudian kaki membentuk kuda-kuda ya dengan tubuh agak condong ke depan. Lalu sambil kalian lihat ya di gambarnya itu, langkah yang kedua adalah satu tangan memegang bola dan tangan yang satunya digunakan untuk memukul bola dengan jari-jari tangan dalam keadaan mengepal atau menggenggam, berarti seperti ini ya. Jangan buka seperti ini ya, harus seperti ini. Nanti silakan menggunakan tangan yang terkuat untuk memukul di situ ya. Lalu yang ketiga, bola selanjutnya dilambungkan, habis itu dipukul ke depan, diayunkan ke depan, jangan ke atas. Kalau ke atas, cuman ke atas terus masuk ke bidang permainannya sendiri, poin untuk lawan pastinya ya. Bisa kalian lihat itu ya di gambar seperti itu. Pak Guru mohon maaf barangkali nanti ada suara ya yang masuk karena sama ya. Pak Guru juga menyampaikan materi ini di rumah ya, banyak aktivitas yang dilakukan di rumah ya, di tetangga ada yang punya bengkel, jadi ada suara gemuruh motor ya. Dimaklumi saja yang namanya pembelajaran jarak jauh di rumah ya, seperti ini ya. Kalian kalau belajar di sekolah pun sama, pasti ada gangguan ya, entah itu suara-suara berisik dan bising lain sebagainya. Jadi tolong diabaikan, kalian tetap fokus pada materinya. Oke, lanjut ya. Servis atas ya, nanti servis ada dua, atas servis bawah dan servis atas. Servis atas adalah cara melakukan pukulan permulaan dari bawah servis dengan memukul bola dari atas kepala. Ya, bolanya diataskan ke lambungan kepala, lalu dipukul ya. Oke. Nah, jadi seperti ini gambarnya ya, cara step-stepnya ya. Langkah pertama, sikap tubuh berdiri. Salah satu tangan memegang bola ya, kemudian bola dilambungkan, lalu bola dipukul dengan jari-jari secara rapat dan sekuat tenaga. Jadi seperti ini ya. Kalau tadi servis bawah mengepal, kalau servis atas tangannya seperti ini ya, pakai telapak tangan, jari-jari gitu ya. Lalu langkah ketiga, bukan bola diusahakan melewat di atas net ya. Langkah yang terakhir, bola dapat dipukul dengan keras supaya membentuk atau bergelombang ya. Bisa kalian lihat ya, ini step-stepnya servis atas ya, dari persiapan ya, alurnya di situ. Oke, next. Nah, ada jump serve juga ya. Ini kalau jump serve biasanya untuk pemain-pemain yang sudah kelas nasional atau internasional ya.
Kalian kalau belum bisa, kalian mungkin servis atas saja masih belum bisa ya, rata-rata masih servis bawah, tapi tidak apa-apa ya. Nanti bisa kalian latihan mandiri sendiri atau bisa lihat di YouTube, banyak sekali itu teknik-tekniknya. Jump serve itu ya seperti itu. Jadi hampir sama seperti servis atas, hanya dengan lompatan ya, lompatan ke tinggi. Jadi bolanya lebih dilambung ke atas, terus bolanya dijemput, dipukulkan ya. Ya, step-stepnya itu pertama berdiri dengan kedua kaki dirapatkan, kedua telapak tangan memegang bola di depan badan ya, seperti ini. Terus bola dilemparkan ke atas dengan kekuatan yang terukur. Saat bola melambung di udara, lakukan tolakan atau lompat ya, dengan cara maju beberapa langkah ke depan untuk mendapat lompatan yang maksimal untuk menepuk bola. Pada saat mencapai ketinggian yang maksimal dengan posisi bola yang berada pada jangkauan, tepuklah bola tersebut ke bidang lawan. Nah, ini servis samping ya, hampir sama kayak servis bawah ya. Pak Guru mungkin tidak akan menjelaskan ini ya, tapi kalian boleh baca-baca nanti sendiri ya. Tadi ada beberapa cara, berarti servis atas, pertama servis bawah, servis atas, jump serve, sama servis samping ya. Ada 4 ini. Nah, terus kembali ke selanjutnya ya, ini passing bawah. Kita ke teknik dasar passing. Nah, passing ada berapa? Ada passing bawah dan passing atas. Bisa kalian lihat ya, ini di gambar ya. Step-stepnya yang pertama, berdiri menghadap arah datangnya bola. Salah satu kaki di depan, kedua lutut ditekuk ya, dan badan agak dicondongkan ke depan. Kenapa ditekuk? Karena untuk menjaga keseimbangan ya. Dibuka lebar juga untuk menjaga keseimbangan. Lalu kedua tangan saling berpegangan ya, seperti ini. Ya, jangan seperti ini, tapi ini misalnya tangan, kalau kalian nggak gitu ya, tangan kanannya di atas tangan kiri, nah seperti ini, ditekuk seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, ketika bola datang, ayunkan kedua lengan dari bawah, sumbu gerakan dari persendian bahu dan siku lurus. Perkenaan bolanya pada bagian atas pergelangan tangan ya, jadi sebelah sini, jangan di pas pergelangan tangan, apalagi terlalu atas di lengan sini ya. Nah, biasanya kalau yang putih, waduh Pak sakit, nah, tangannya merah-merah semua kalau belum terbiasa, tapi tidak apa-apa, bisa kalian baca-baca ya ini ya, sini. Terus selanjutnya passing atas atau passing tangan atas adalah cara pengambilan bola atau mengopot dari atas kepala dengan jari-jari tangan. Bola yang datang dari atas diambil dengan jari-jari tangan di atas agak di depan kepala ya. Step-stepnya itu bisa kalian lihat di gambar, dan ini ada deskripsinya. Pertama, berdiri menghadap arah datangnya bola. Kedua, kaki dibuka selebar bahu dengan salah satu kaki di depan. Terus lutut agak ditekuk ya, untuk menjaga keseimbangan. Kedua tangan diangkat di depan atas dahi ya, jadi di sini ya. Jari-jari tangan menghadap ke atas membentuk cekungan ya, seperti ini ya, kayak mangkok ya. Jangan terlalu kaku, tapi lemah saja tangannya. Ketika bola tepat berada di depan atas ya, di depan atas bahi kepala ya, lalu gerakan mendorong sampai sikut lurus. Perkenan bola pada ruas jari pertama dan kedua, lalu dorong lengan, harus dibantu dengan lecutan pergelangan tangan untuk menghasilkan gerakan memantul. Setelah bola didorong dengan bantuan lecutan pergelangan tangan hingga sikut agak lurus ya, pindahkan berat badan dengan melangkahkan kaki ke depan dan kembali dalam posisi siap ya. Jadi seperti ini. Hup, tup, 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 ya. Tuh. Oke, terus selanjutnya ada smash atau spike ya. Smash atau spike itu merupakan teknik dasar serangan ya. Gerakan memukul bola yang dilakukan dengan kuat dan keras, serta jalannya bola cepat, tajam, dan menukik, serta sulit diterima lawan apabila pukulan itu dilakukan dengan cepat dan tepat ya. Jadi arahnya ke bidang lawan ya, ke lantai situ. Nah, ini untuk tahapan-tahapan smashnya ya. Jadi dilakukan pertama biasanya ya, ada umpan dari
temannya ya. Jadi cara-cara step-stepnya itu berdiri serong 45 derajat dengan jarak 3-4 meter dari net. Lalu lakukan 2 langkah ya, biasa ke depan. Pada langkah kedua diperlebar, kedua kaki dirapatkan. Setelah kaki dirapatkan, lakukan gerakan meloncat sambil melecutkan tangan yang akan memukul ke atas belakang kepala. Kemudian lakukan gerakan memukul. Pukulan dilakukan pada titik tertinggi loncatan. Setelah dipukul, lalu pendaratan dengan kedua kaki. Lutut harus mengeper untuk menjaga keseimbangan, kemudian kembali ke posisi siap. Kenapa harus mengeper juga? Walaupun selain untuk keseimbangan, agar lututmu tidak tercedera ya, tidak kayak pegas gitu ya, kayak peperan. Tuh. Karena sifatnya saat itu kan lantai kan kasar ya, kasar maksudnya keras ya, keras, jadi harus menggunakan tumpuan yang bagus. Terus membendung ya, blocking ya, yaitu bentuk gerakan seseorang atau beberapa orang pemain yang berada di dekat net atau pemain depan. Tujuannya untuk menutupi atau membendung datangnya bola dari lapangan lawan, biasanya untuk membendung smash atau spike dari lawan ya, yang dilakukan oleh smasher. Nah, seperti itu ya. Untuk step-stepnya, jadi cara melakukan blocking ya, berdiri menghadap net, tapi tetap harus hati-hati yang belum terbiasa ya. Kalau yang tidak tinggi ya, loncat malah nyangkut di net, berbahaya itu. Bisa kalian baca itu ya. Berdiri menghadap net, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut ditekuk, kedua tangan bersiap di depan dada, dan pandangan memperhatikan arah datangnya bola. Terus tolakkan kedua kaki sambil meluruskan kedua tangan lurus ke atas. Sikap kedua tangan lurus, jari-jari tangan direnggangkan, dan kedua telapak tangan aktif mengikuti arah pukulan lawan. Pendaratan dilakukan dengan kaki mengeper ya, seperti smash tadi. Saat membendung itu harus ada timing yang tepat ya, harus ada waktu yang tepat. Kalau misalnya smasher udah di spek, bola sudah kalian baru loncat, percuma ya, sama saja bohong. Apalagi terlalu cepat, bola belum di smash atau spiker ya, timingnya udah loncat duluan. Nah, pas turun ya, bola di spek oleh smasher, nggak kena sama bendungan tanganmu itu. Jadi harus, selain itu membendung juga harus menggunakan tangan yang kuat ya, telapak tangan ya, yang kalau nggak kuat bahaya ya, bisa-bisa tangannya terkilir ya, atau kecengklak bahasanya ya. Nah, itu ya sejarah, terus sarana prasarana dan teknik-teknik dasar bermain bola voli. Bisa kalian pahami. Nanti untuk materi PPT-nya Pak Guru akan share juga di Google Classroom ya. Terus jangan lupa kalian untuk absensi ya, dan silakan yang tadi itu dipahami. Jadi setiap absensi nanti sebelum kalian absen ada kayak beberapa pertanyaan ya, 1 atau 2 sebagai indikator kalian bahwa kalian sudah menyimak dari video materi yang Pak Guru sampaikan. Tuh. Jadi kalian harus menjawabnya dengan benar ya. Perlu Pak Guru sampaikan ya, dari penjelasan materi mengenai permainan bola voli tadi. Selanjutnya silakan kalian jangan lupa juga untuk absen ya, nanti baik absen melalui Google Form nanti, dan absen di kolom komentar ya yang ada di video ini. Silakan kalian ketikkan nama kalian, terus kelas, terus jangan lupa silakan simpulkan penjelasan materi yang Pak Guru sampaikan tadi ya. Pak Guru ingin melihat sejauh mana kalian memahami materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Silakan Anda simpulkan menggunakan bahasa Anda sendiri ya, berpendapat dengan bahasa sendiri ya, dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Setelah itu silakan bagi yang belum menyimak video Pak Guru ya, teman-temannya diingatkan ya, karena semuanya bagian dari penilaian dari materi yang Pak Guru sampaikan, jangan sampai ada yang tertinggal. Pak Guru harapkan semuanya bisa lebih disiplin, tanggung jawab, dan silakan kalian lakukan usaha semaksimal mungkin ya untuk pembelajaran jarak jauh ini. Jangan kebanyakan mengeluh.
Kalau kuota habis silakan kalian beli kuota dulu ya. Maksimal penggantian akan diganti oleh sekolah sebesar 30.000. Silakan bawa nota pembeliannya terus ditukarkan mulai tanggal 27 Juli kemarin ya. Nanti kan sudah dijadwalkan sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah. Itu saja ya yang Pak Guru sampaikan. Jangan lupa untuk absen ya dan membuat kesimpulan dari materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.